Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat desa, pagi siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini digagas oleh Dispermades Padang Batang sebagai wahana silaturahmi antara kami Dispermades dengan teman-teman sahabat desa, sekaligus juga bahan edukasi dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Telah hadir di tengah kita dua orang yang sudah tidak asing buat sahabat desa di Kabupaten Batang. Yang pertama, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang, Bapak Ahmad Fatoni. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang juga. Sehat Pak Sek? Alhamdulillah, barakallah. Yang kedua, bagi sahabat desa di Batang juga sudah tidak asing lagi, Bu Yanti Wahyuningsi SH, MM, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan beliau. Alhamdulillah, pada hari ini nanti akan disampaikan talkshow atau diskusi terkait dengan membangun iklim pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita dengarkan diskusi ini yang akan dipandu langsung oleh beliau, Bapak Sekretaris Dispermades Kabupaten Batang, Bapak Ahmad Fatoni, Sarjana Ekonomi. Monggo Pak Sek, dipersilahkan Pak Sek. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Budi, selamat pagi Mbak Yanti. Selamat pagi Pak Sek. Selamat pagi pula sahabat desa di seluruh Kabupaten Batang. Tak lupa, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini, wabil khusus hari ini kita diberi anugerah oleh Allah sehat. Kita juga diberi oleh anugerah Allah banyak nikmat yang tidak bisa kita sebut satu-satu, yang pada intinya bahwa kami semuanya, khususnya kami bertiga, bisa hadir di acara ini. Salawat serta salam senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan kami yang beragama Islam, yaitu Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, yang akan kita harapkan selalu sahabatnya di yaumil akhir nanti. Kami, terutama saya pribadi, mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada pimpinan Dispermades Kabupaten Batang yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bermuwajahah atau tapi intinya kami bisa berjumpa meskipun tidak secara langsung. Dan andaikan pun berbicara pun kita mungkin masih belum dua arah, masih hanya kami bertiga yang ngomong, sahabat desa melihat dan mendengarkan saja. Dan ini mungkin saya agak berbeda, karena sebenarnya permasalahan di desa itu adalah permasalahan kami. Jadi kami nanti tidak akan saya sendiri yang bicara, tapi akan saya jadikan kayak kami dialog bersama-sama di sini. Sebenarnya kondisi di desa saat ini itu apa? Terus kemudian harapannya itu apa? Terus kemudian permasalahan dan seperti apa, dan ke depan mau apa? Dan ini mungkin agak berbeda, jadi saya tidak akan langsung sendirian, tapi saya akan mengajak. Mbak Yanti saya ajak, Mas Budi saya ajak. Kami sengaja di siang ini mengambil tema adalah membangun iklim pemerintah desa yang baik. Jadi kenapa tidak sistem yang saya ambil, tapi iklim. Jadi pembelajaran terutama saya pribadi sudah banyak melanglang buana di beberapa OPD, dan mungkin khususnya
di Desmades ini kami langsung bersentuhan dengan desa dengan segala seluk-beluknya. Dari yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan. Komplit. Bahkan kadang-kadang menyebalkan. Tapi banyak menyenangkan ya. Tapi banyak menyenangkannya, banyak menyenangkannya. Sebelumnya memang saya pernah ada di wilayah di Kecamatan Subah dan di Kecamatan Tulis. Tapi ini sekarang langsung di Desmades yang langsung mengapung seluruh desa. Kami sering banget mendengar curahan hati para sahabat desa, baik di dalam forum-forum yang resmi maupun ketika kita ketemu secara non formal. Curhat gitu Pak. Curhat ya. Curhat. Saya yakin Mbak Yanti juga selalu malah karena Mbak Yanti ini justru yang selalu ngadepi desa, senengnya nyanyi desa kan saya dicurhati lagi, dicurhati lagi. Dan permasalahan itu kita dimulai sejak berlakunya dana desa. Jadi dana desa itu yang telah dikucurkan pemerintah sejak tahun 2014 itu menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Peluang yang luar biasa bagi desa. Makanya sering mengatakan ada istilah kalau sebelum dana desa itu kan membangun desa, pemerintah membangun desa, tapi dengan adanya dana desa adalah desa membangun. Itu sebuah peluangan yang luar biasa. Tapi ternyata di balik itu menimbulkan tantangan sekaligus ancaman yang luar biasa untuk desa. Dan itu disebabkan karena kalau saya melihat secara pribadi itu bukan program yang tidak baik, tapi kesiapan desa ketika tiba-tiba menerima anugerah yang luar biasa. Mak bedunduk. Istilah kalau nang Batang mak bedunduk gede ini luar biasa. SDM mereka masih sangat kurang. Sarana prasarana masih sangat kurang. Terus kemudian memang ketika di awal di pengawasan kita masih agak kurang. Pengawasan terutama dari non Pemda, dari kejaksaan, dari LSM, dari kepolisian masih belum begitu kencang. Tapi ketika perjalanan pemerintah pusat mungkin melihat dari sisi kematangan dan siap untuk benar-benar diawasi itu barulah desa mulai ya kalau saya melihat itu ya kayak gelagapannya. Karena gelagapannya itu juga terutama di sektor SDM. Di sektor SDM itu tidak hanya pada sisi kemampuan kalau saya melihat itu. Tidak aja pada sisi keterampilan tapi juga karakter. Termasuk hati, isi dalam hati. Pertama begini, untuk pengangkatan perangkat desa maupun kades itu kan diatur dengan ada aturan perundang-undangannya. Jadi tidak semerta ketika dana desa muncul, terus kemudian dirasa SDM-nya kurang, ganti semuanya, kan nggak bisa. Nggak mungkin. Sehingga dalam tanda kutip mau tidak mau si kades itu harus menerima kenyataan. Ibaratnya menghadapi peperangan yang besar, tapi pelurunya pas-pasan kayak gitu. Terbatas. Dan itu untuk bisa mengganti sebuah peluru menjadi peluru yang baru itu, kadang-kadang menunggu waktu yang cukup lama. Nah ini kan menjadi sebuah permasalahan yang memang tidak bisa dihindari oleh pemerintah desa. Dan ini sebuah awal masalah. Yang kedua juga kesenjangan di dalam pendidikan. Kita di Batang ini kan juga masih agak respon atau agak longgar ketika berlaku Permendagri 18 kalau nggak salah Mbak Yanti yang tentang pengangkatan perangkat desa. Itu kan peraturan baru itu kan mengharuskan minimal SLTA. Tapi Batang itu ternyata bahkan di Pemda pun masih memberikan kelulusan sampai hampir 6 tahun untuk SMP. Coba kita bayangkan ketika yang lulusan SMP saat itu tiba-tiba harus nangani. Ya kan? Kita bayangkan. Itu bagi saya sebuah tantangan yang luar biasa dari desa untuk sukses. Belum lagi ketika pengawasan kurang, terus kemudian ada uang banyak. Di satu sisi juga memang
pembinaan dari tingkat atasnya itu kalau saya melihat kurang begitu full, sehingga kadang-kadang seakan-akan untuk pihak pemerintah desa itu ada yang berpikir ini uangnya saya, uang saya. Nah itu kalau ketika sudah berbicara uang sendiri, itu sudah menjadi masalah lagi. Dan itu kadang-kadang masih berlaku sampai sekarang, masih berlaku meskipun setelah pilkada serentak kemarin sudah jauh berubah. Dan ini merupakan tantangan di internal. Kemudian juga lagi di tantangan eksternal. Di tantangan eksternal itu juga ada beberapa hal. Kalau di internal itu kan kita terutama dari desa. Terus kemudian di atasnya memang ada kecamatan dan ada juga dari kabupaten dalam tanda Desmades. Ini peran internal di dua ini juga kalau saya mengevaluasi sendiri kita juga masih kurang. Pada satu sisi kita melihat desa dengan masalahnya begitu besar, tapi juga intervensi dari atas kurang. Kurangnya itu bukan apa-apa, bukan karena di level atas itu nggak mau, tapi karena sistem anggaran di Batang itu sudah termasuk sangat lemah. Bukan lemah dalam pengelolaan, tapi ibaratnya kayak apa ya? PAD-nya sidik banget. Terus kemudian anggaran DAU-nya juga masih kecil. Terus kemudian angka kemiskinan Batang yang banyak sehingga untuk hal-hal yang bersifat kayak pembinaan itu menjadi berkurang. Yes. Dan ini kan termasuk di internal sendiri memang kayak semacam saling. Dan ini salah satu yang membuat iklim yang enak di dalam pemerintah desa itu menjadi agak belum bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian secara eksternal itu kan kalau yang paling utama itu kan bahwa dengan adanya dana desa itu kan yang diberi tugas oleh negara itu kan ada 3 institusi. Satu institusi Pemda dalam tanda kutip bupati, terus kemudian di bawahnya sampai di bawahnya, terus kemudian ada kepolisian, ada kejaksaan. Terus juga di samping yang dalam tanda kutip itu memang diatur dengan undang-undang, ada lagi yang non pemerintah. Non pemerintah itu ya kayak LSM dan sebagainya. NGO. Dan Batang itu kan kalau kita melihat di medsos itu kan ibaratnya kan apa ya? Istilahnya rumahnya bagi LSM namanya Mas Budi. Di LSM Batang itu banyak sekali Mbak Yanti. Banyak sekali dan mereka semuanya juga ikut terlibat aktif di dalam rangka untuk menyoroti desa. Karena sekarang desa itu kayaknya itu semacam menjadi sebuah tempat yang sangat menarik. Kayak gadis cantik gitu ya. Tempat yang sangat menarik untuk selalu dilihat banyak orang. Nah, ketika yang dilihat itu bersoleknya yang tadi saya ceritakan dengan kondisi seperti itu, yang muncul kan yang kelihatan dari luar kan, wah itu masih kurang lipstiknya, itu masih kurang bedaknya dan sebagainya. Dan itu ternyata berlaku sampai sekarang. Terus kemudian secara konstitusi itu dianukan juga yang tadi saya sampaikan dari eksternal dari kejaksaan, kepolisian. Ini justru sebenarnya disinilah yang mungkin sangat berperan untuk bisa menjadi sebuah hal yang membuat sebuah situasi iklim yang sangat baik dan itu sangat menentukan salah satunya di situ. Jadi terutama adalah menjalin hubungan dengan semuanya institusi tadi. Ketika internal bagus, dengan eksternal bagus. Dan sebenarnya kan yang konsep yang paling bagus untuk membuat sebuah iklim yang bagus kan di situ. Komunikasi. Beda dengan komunikasi, bukan. Komunikasi itu hubungan antara. Ini barangkali juga begini, barangkali nih, karena saya kebetulan berada di kesekretariatan. Ketika berada di kesekretariatan itu kan mungkin kan saya tidak begitu terlalu banyak langsung berinteraksi ya, Mas Widi ya. Saya nggak terlalu banyak interaksi dengan desa. Mungkin gambaran nih Mbak Yanti atau Mas Budi nih.
situasi desa nih, situasi desa. Kalau itu kan saya kan tadi cerita, itu versi saya ya, versi saya. Versi saya dengan kondisi seperti itu, yang kadang-kadang iklimnya menjadi kurang baik. Tapi aslinya curhat desa. Wah, nih. Ini mungkin yang paling ada adalah Bianti ini, karena beliau tempat orangnya curhat. Curhat desa kak sini ngopo ini. Nah, coba nanti kita diskusi itu di situ. Nah, beliau yang paling pas karena menjadi primadona desa untuk komunikasi. Apa anu Mbak Yani, curhat desa ketika situasi sekarang nih. Apalagi telah mengerucut sekarang ya. Mengerucut sekarang itu kan satu anu Covid. Terus kemudian kabeh karep-karep dijejali dengan IT, terus kemudian dioyak-oyak harus segera selesai. Nah, ini aslinya curhat desa ke apa Mbak Yani? Baik Pak Said, tadi yang jenengan sampaikan memang teman-teman desa itu banyak yang curhat sama saya. Ya mungkin juga sama jenengan ataupun dengan bidang-bidang yang lain. Ya. Yang seperti yang sampaikan tadi, memang kita perlu peningkatan SDM karena kita tahu ketika dana desa masuk, tidak menutup kemungkinan semuanya pada ketakutan, kebingungan, saya mau ngapain? Bukannya senang? Enggak. Oh enggak. Bingung karena tidak pernah dapat uang sebegitu banyaknya. Dan menurut saya, seperti kita tahu, SDM-nya perangkat, kados nika lah, seperti itu. Variasi lah. Dengan segala keterbatasannya. Kemudian dari pemerintah pusat itu langsung mendatangkan berbagai macam aturan yang selalu terus-menerus berupa upah. Ini belum selesai, sudah diganti lagi. Intinya kalau saya menyoroti di sini memang yang pertama adalah perlunya adanya kesiapan SDM terlebih dahulu. SDM baik dari perangkat maupun dari kepala desanya. Dan kebetulan kita selama ini juga dengan segala keterbatasan yang ada, kita juga sudah berusaha untuk memberikan pengetahuan maupun sedikit sosialisasi. Hanya itu yang kita bisa sampaikan. Namun demikian kalau ada hal-hal yang lain, ya termasuk tadi fungsi dari pengawasannya dari pihak kecamatan, dari pihak Disromades itu pun juga harus selalu memantau. Sebenarnya desa bimbingannya itu seperti apa. Desa itu kalau menurut saya itu unik loh Pak. Unik sekali. Karena mereka punya, yang desa A punya keunikan sendiri, desa B punya keunikan sendiri, dengan potensinya yang masing-masing. Sebenarnya kalau ada yang 1, 2, 3 atau 4 yang punya ide-ide cemerlang, itu bisa membangun desanya itu ke depan. Kalau misalkan sudah tidak ada dana desa lagi, itu bisa menjadi objek wisata ataupun sesuatu yang lain yang sangat baik sekali. Itu kan ternyata kayak gitu ya. Artinya kan nang desa itu kayak gitu. Nah permasalahan kan sekarang begini. Jadi ketika dicurhati, saya dulu pernah pengalaman ketika di wilayah di kecamatan. Saya di kecamatan Subah sama di kecamatan Tulis itu, ketika mereka pada curhat, salah satunya saya kan kembali tentang adanya sebuah rasa kebersamaan. Empati. Ya, jadi seakan-akan masalah kita dapat curhatan dari satu orang desa, dari satu desa. Desa itu kan seakan-akan mengenaskan sekali. Ya kan? Desa itu kan mengenaskan sekali. Karena mereka urung ngerti bahwa ono sing luwih dari dia kan dia belum tahu. Nah, tahunya dia paling sengsara. Iya, paling sengsara. Terus kemudian di lain waktu mungkin saya dicurhati lagi. Ketika saya curhati loh, kok ternyata kamu lebih mending daripada dia. Nah, ketika di situ saya membuat sebuah sebuah ide. Itu adalah bagaimana membuat para pencurhat desa itu memiliki tempat curhat yang jelas. Bagaimana? Saling, iya. Jadi satu di Subah, kebetulan memang pernah dulu akan kita bangun, kita bentuk meskipun di grup WA saat itu namanya Forum Koordinator TPK. Nah, karena yang paling sering curhat kan TPK Mbak Yani ya, TPK.
wes mereka kon ngurusi administrasi, kon ngurusi keuangan, bahkan kon ngurusi fisik dengan kondisi sampai sarampunge komplit ya. Komplit. Padahal jumlah perangkat desa kan rata-rata kan 10. Tapi kadang-kadang saya TPK kudu siji karena tadi sedikit tadi. Desa sudah diwarisi situasi kayak gitu. Akhirnya ayo kita bikin aja grup. Nah, kita bikin grup, setelah kita bikin grup, yo tadinya juga termasuk ada yang nggak sepakat juga. Ya ketika nggak sepakat ya monggo, intinya kita hanya kepingin bahwa kalian ketika berkumpul itu saya yakin akan merasa lebih tenang ketika saling cerita, oh nggonku ternyata lebih baik. Ketika nggonku lebih baik, masih ada rasa ya Allah Gusti saya ternyata juga sama. Ketika yang tadinya ternyata diceritain paling kan juga akhirnya saya punya teman. Saya punya teman. Lah ketika seperti akhirnya terbentuklah di 2 kecamatan itu. Nah di 2 kecamatan itu terutama salah satu yang dilakukan di grup itu adalah setiap periode itu kayak semacam ada semacam inventaris permasalahan. Iki masalah telah apa? Iki seskodes semuanya. Ketika seskodes, ayo kumpul di balai desa si A. Nah, yo kalau nggak ada iuran kita iuran untuk makan, sekedar makan. Terus kita cukup pakai pendamping desa atau harus mengundang dari Dismades. Kita undang. Nah, setelah kita undang, akhirnya permasalahan sedikit-sedikit itu mereka akhirnya bisa terpecahkan dan dilakukan bareng. Nah, keuntungan lebih lagi adalah ketika yang pertama jelas mereka akhirnya dapat pemecahan, terutama rasa saling. Ternyata desa ketika sudah dikumpulkan, yang tadinya saling merasa curhat, merasa payah, merasa susah, ketika dikumpulkan ternyata bisa menjadi sebuah kesatuan yang saling membantu. Jadi desa yang kuat membantu yang lemah, desa yang punya kemampuan lebih itu bisa memberikan kepada yang kurang. Dan ini termasuk di Kecamatan Tulis itu kayak gitu. Dulu kita sempat juga kita bikin agendanya itu pertemuan tidak di kecamatan. Jadi TPK bulan ini di desa A, berikutnya di desa B, urut-urutan seperti itu. Itu salah satu tujuannya, manfaatnya adalah kita saling fresh. Nah, jadi rasanya itu fresh. Rasa fresh, terus kemudian mengenal desa yang lain. Terus ketika wes fresh mengenal desa yang lain dan sebagainya itu memikirkan sesuatu tuh jadi enak. Jadi enak. Dan saya pernah satu kali di Kecamatan terus ada yang satu membuat saya ternyuh sekali. Ketika ada satu desa yang kekurangan perangkat, banyak kondisi yang ada lemah, selalu paling terlambat. Itu dari forum persatu itu sampai mau membantu penyelesaian administrasinya. Itu saya ternyuh. Nah di situ memang kita awali dari yang terkecil, dimulai dari TPK. Coba andaikan saja. Nah ini kayaknya ini sudah perkembangan itu sudah mulai bagus. Mbak Yanti tahu persis. Namanya grup apa Mbak Yanti yang admin. Nah grup admin itu juga ternyata luar biasa. Memang itu belum bisa dalam tanda kutip menyelesaikan semua permasalahan di desa. Dan juga bukan tidak membuat iklim yang baik di desa tersebut itu terpenuhi dengan sesuai harapan. Tapi minimal adalah ketika terutama perangkat-perangkat yang diberi amanah banyak. Diberi amanah banyak itu bukan berarti terus kemudian mengambil tupoksi orang lain. Tapi kadang-kadang tidak ada pilihan. Karena tidak ada pilihan lain, yang pemegang si tupoksi itu mungkin karena ada sesuatu yang kurang atau apa, akhirnya di-handle oleh tadi. Nah, ketika seperti itu minimal mereka itu sudah merasa ada rasa nyuki koncone akeh. Saya itu punya tempat untuk berbagi, saya tempat curhat dan saya bisa tempat untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan itu sudah sangat-sangat membantu di dalam proses proses pembentukan iklim yang sehat di dalam desa tersebut. Belum lagi sebenarnya kan secara ideal itu kan yang namanya sebuah
institusi atau organisasi. Nah, saya itu paling senang di mana saja. Ya mungkin kita sampai-sampai tahu mendengar di sini ketika saya memberi sambutan, kita itu keluarga, ya kan? Saya sampaikan seperti itu. Di Semades, kecamatan, desa itu keluarga. Nah, ketika keluarga berarti selalu kepingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kan gitu. Ora ono istilah ono anggota keluarga sing kepingin menghancurkan keluargane dhewe. Sama juga yang terkecil di desa. Pak Kades, perangkat desa sampean keluarga. Jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, untuk membentuk seperti itu juga tidak serta-merta, ada urutan-urutan. Yang pertama jelas dari wong tuane, nah, kan? Wong tuane berarti Pak Lurah. Pak Lurah ini kan terpilih secara politik, ya kan? Ketika terpilih dan dipilih secara politik itu kan jelas latar belakang kan macam-macam. Ono sing latar belakangnya yai, ono sing latar belakangnya pedagang, ono sing latar belakang petani, bahkan ono sing wong buruh. Karena memang dia dikehendaki oleh masyarakat kan. Itu pun dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, sing karakternya wong biasa ndelale kok punya temperamen, egois, otomatis dia akan menganggap dirinya kudu diikuti semuanya. Padahal kan di sistem pemerintah kan pakai aturan. Semuanya pakai aturan. Dan kudu anut kades semuanya, ngisar masalah. Ketika ngisar masalah, ya ora jadi. Makanya di sini yang kata kuncinya pertama jelas adalah mengetahui tupoksi. Yang kedua membangun karakter tadi. Kalau di sini mungkin di tulisan ini ada saya. Jadi dimulai dari bapaknya wong tuane. Wong tuane kudu iso dadi sahabat anak-anake. Ya padha sih nang naruh keluarga. Wong tuwa nek bapakane galak karo anak kan cenderung akan senenge kan nglawan. Anak juga senenge akan ngomong eleke wong tuane dhewe karo kanca-kancane bahkan. Anak ora kerasan nang omahe dhewe. Nah, itu juga sama pemimpin. Pemimpin itu terutama dimulai dari Pak Kadesnya, yang iso jadi bapak yang baik, yang bisa ngayomi Pak. Yang bisa ngayemi termasuk sahabat komplit. Kan salah satu kunci ngayemi kan coba iso ora aku ngrungokke curhate anak-anake. Aja kudu aku sing kudu dirungokke, aja kudu aku segala perintahku kudu dilaksanakan. Dari bawah. Ora jadi, bareng-bareng. Karena sesungguhnya untuk mencapai tujuan itu kudu bareng-bareng. Dimulai dari bapake, nah juga anak-anake. Cuman ya anak-anake kan juga krana anak kedaden ya. Beda anak dhewe. Anak kedaden iki wis mana anake lahir lu dhisik. Lho lurah urung dadi anake wis ana dhisik. Latar belakang beda-beda meneh. Ini juga bagaimana si anak juga kudu bisa menyesuaikan karo bapake. Terutama menempatkan diri. Ini sing susah Mbak Yanti. Karena urusan tentang psikis ya. Psikologis itu kan rahasia Allah juga sih ya. Dan itu kadang dipelajari nek dipelajari gampang, tapi nglakoni susah. Iya. Ya itu juga chemistry, Pak. Nah ya. Karisma. Iya, Iya. Chemistry dulu. Betul lah. Nah ini sing membangun hubungan yang terutama di internal itu Mas Budi. Nah ini yang mungkin nggak tahu caranya ini. Mungkin apakah Mbak Yanti atau Mas Budi punya kiat ini ke depan, karena kita di sini kan bapak ini. Iya. Kita di sini semua itu bapaknya bagi para desa-desa. Kita menyoroti keluarga desa ya. Kita menyoroti keluarga desa dengan cerita-ceritanya. Kita ke depan ono Pak. Kiate ayo kita kaya ngono semacam gawe program opo sing membuat keluarga-keluarga nang ngisor ke nyaman. Carane piye Mas Budi? Ono ide ora Mas Budi?
Kalau masalah ide, saya kira setiap orang punya ide yang banyak, cuman menurut saya barangkali bisa dipakai. Kita bicaranya konteksnya kan dalam konteks keluarga. Keluarga itu memang pengalaman mungkin orang yang sudah sukses itu kan bagaimana bapak sebenarnya. Hawa di rumah, hawane istri, anak-anak itu bagaimana hawane bapaknya. Berarti kalau kita tempatkan dalam posisi ini desa ini, yang paling utama memang harus bapak dulu. Dalam hal ini adalah kepala desa. Tadi disampaikan oleh Pak Asek jelas bahwasanya seorang kepala desa harus bapak ngayomi. Jadi memang harus ada kondisi bisa sebagai orang tua, sebagai kawan, sahabat. Jadi itu harus komplit. Itu yang paling utama. Karena sebelum kita bicara dalam sisi keluarga sendiri, kita bicara ke yang lain dalam posisi keluarga sendiri tidak harmonis kan tetap nanti susah. Jadi artinya berarti dalam konteks ini adalah harus ada komunikasi yang baik terjalin antara bapak dengan antara perangkat dengan kepala desa. Paling tidak minimal harus ada kondisi semacam pertemuan-pertemuan yang bukan formal tapi informal, yang sering ada pertemuan-pertemuan, tidak hanya berbicara dalam konteks masalah pekerjaan keseharian. Makan-makan. Minimal makan-makan. Karena dari makan-makan itu berarti kan Pak Lurah kalau perlu sering bawa makan-makan. Itu memang hubungan ini. Karena apa? Karena kalau kita melihat bahwasanya setiap kita itu berbicara konteksnya pekerjaan itu yang akan pernah habis. Tapi ada sisi yang lain, itu ada sisi yang tadi sama Pak Sek, masalah manusiawi, manusiawi. Kita butuh suasana yang nyaman, kita butuh bekerja dalam posisi ketemu kawan-kawan ini yang sama-sama disampaikan Mbak Bu Yanti itu kan chemistry terbangun itu ya saling memahami posisi satu sama lain, saling mengerti, tidak merasa kita paling baik. Yang jelas dalam posisi dalam satu keluarga itu masing-masing punya peran dan serta masing-masing yang harus kita hargai. Ini hanya konteks keluarga saja. Kalau masalah itu Pak Sek lebih ahlinya sama Bu Yanti. Ini kan secara teori ya, artinya kan betul sekali. Jadi kalau bahasa saya itu kan sebenarnya kan harus segala macam itu kan dari kepercayaan saja. Bagaimana membangun sebuah sistem yang saling mengerti, memahami dan saling percayai. Cuma pertanyaan saya begini Mbak Yanti, karena ke depan ini andaikan suatu ketika tiba-tiba Pak Bupati, Pak Agung atau Mbak Yanti tak kasih anggaran ini 2 miliar, upamanya, bikin sebuah sesuatu yang membuat desa seneng. Nah desa itu kan nggak harus diwakili oleh kades saja, bisa jadi oleh yang lain. Nggak apa sebenarnya. Sebenarnya begini, kalau kita mencoba untuk beramanahkan, bukan ada semuanya. Barangkali di kenyataan, ketika dikasih anggaran, kita mau ngapain sih, desa itu mau ngapain? Kita ingin tahu dulu kebutuhan desa itu mau apa sebenarnya dari kita, yang desa butuhkan dari kita itu apa? Apakah desa itu butuh pelatihan atau refreshing? Butuh refreshing? Apakah butuh kita itu datang terus kemudian nanyain? Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Budi, berlaku sebagai seorang bapak kepada anaknya, memberikan kasih sayang, istilahnya seperti itu. Ya kalau diberikan anggaran seperti itu, yang pertama tadi kita lihat lagi janjinya yang dibutuhkan desa. Misalkan saya itu butuhnya SDM-nya itu yang kuat. Oke, ya sudah. Ada di sini kan ada pembidangan 3 bidang, ya. Ada peningkatan SDM lewat sumber daya perangkatnya. Terus kemudian ada Pak Kadesnya juga kita kasih bintek-bintek yang menarik, istilahnya seperti itu. Terlalu formal itu ya. Ya formal tapi yang penting ngena Pak. Maksudnya apa yang kita sampaikan. Kemudian ada juga elemen-elemen desa yang juga ikut mendukung terbentuknya desa yang baik, yang maju, yang berkembang dan sebagainya. Itu kan ada BPD, kemudian ada LPFD, lembaga desa, ada unsur lembaga masyarakat. Unsur lembaga masyarakat yang kita perlu di sini. Di tempat kita di Somades kan ada BUMDes, BUMDes, terus kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Itu dari segala hal ini bisa kita kompilasikan menjadi satu. Misalkan desa A, sisi keunikan desa A itu di bidang BUMDes bersama-sama, di Sokuyung bersama
oh ini butuhnya itu pelatihan BUMDes, BUMDesnya tentang wisata atau pengembangan makanan atau apa gitu ya. Kemudian desa satunya lagi tentang pemberdayaan masyarakat yang lain, itu juga butuh suplai-suplai yang di bidang itu. Tidak menutup kemungkinan begini Pak, kalau saat ini itu kan OPD yang lain itu semuanya itu masuk semua ke desa. Ada desa wisata, kemudian ada ini yang terbaru itu ada yang tentang pelayanan sosial, KB dan sebagainya. Desa itu sangat pusing kalau tidak didukung dengan itu tadi yang pelatihan dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Tapi pernah saya Mbak Yanti. Jadi saya ketika Pak Kadis kita itu dulu mau diklat PIM 1. Jadi dua diklatnya, sorry. Ada satu kalimat yang ketika bikin makalah. Kita pemberdayaan masyarakat katanya kan untuk memberdayakan. Memberdayakan masyarakat desa ya. Iya. Lah awake dhewe wis berdaya apa durung? Ini mungkin kelupaan ini, kelupaan. Kita itu terlalu melihat anaknya, tapi awake dhewe jadi lupa. Kalau kita tidak. Lah barangkali nek besok kok tenanan ya aja kelalen Mbak Yanti. Iya. Kita refreshing. Kita refreshing. Jadi dalam tanda kutip semuanya akan bareng. Ketika kepingin membentuk keluarga kecil yang bahagia, nek keluarga besar ora bahagia juga kurang juga kan? Iya, betul. Artinya kita bareng-bareng. Kita dari mulai keluarga kecil menjadi keluarga besar. Keluarga kecil, nah semuanya keluarga kecil baik dan enak, pasti saya jamin akan menjadi keluarga besar yang harmonis baik juga. Dan sebenarnya kan saya pernah mengatakan begini. Jadi dengan segala kekurangan masing-masing di kita itu sekarang kan desa dari sisi akomodasi kan lebih dari cukup. Luar biasa. Tapi yang memberdayakan Bapak sing mbae, berarti mbae kita mbae itu sangat minim. Dengan segala keterbatasan. Bisa jadi kita ada semacam kolaborasi antara anak dan bapak ini. Anak bapak bagaimana nganaknya refreshing bareng. Refreshing bareng, betul. Anaknya sudah sukses semua, tapi nek sukses nek ora diarahke cok mlayu ini kan wisatane nang ndi. Lah ini cok wisatane nang ndi kuwi sing cok dadi akhirnya menjadi sumber masalah yang tidak baik. Tapi barangkali suatu ketika kolaborasi bapak anak baik refreshing bareng sing penak. Barangkali itu mungkin urung ono kaya nih, belum pernah ada. Ini nek terjadi kayaknya asik. Nek wis kok ngono bisa jadi antar OPD. Jadi OPD yang memiliki objek ke desa yang sama itu kalau suatu ketika bareng dengan kita. Jadi menurut dino iki nampani tabu pae dino sisan wae. Nah, sisan selesai di situ. Barangkali itu juga nanti akan membangun. Jadi kalau saya itu prinsipnya begini. Jadi untuk membangun sebuah iklim yang baik itu adalah tadi sampaikan ibarat keluarga, bagaimana kita mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Yang kedua, kata kuncinya segala jenis komunikasi adalah saling percaya. Ya. Kata kuncinya kan di situ, saling trust, saling percaya dan trust. Menjaga kepercayaan. Itu tidak hanya berlaku keluarga, semuanya. Bahkan saya dengan Mbak Yanti umpamanya, saya dengan Mbak Yanti akan terjalin hubungan yang baik ketika Mbak Yanti percaya saya bisa dipercaya, ya kan? Dan saya juga percaya Mbak Yanti bisa dipercaya, sama. Mas Budi percaya dengan saya bahwa saya bisa dipercaya, dan saya juga percaya Mas Budi bisa dipercaya, pasti akan enak kita. Itu juga sama antara bawahan dengan atasan. Atasannya percaya anak buah iki tak percaya. Paribasan takjul ke aku ora ana nang omah be tetap jalan dengan baik. Sendiri. Sama anak buah juga percaya karo pimpinannya. Pimpinannya ora bakal ngapusi aku tidak akan meninggalkan, tidak akan ngapusi, tidak akan bikin susah saya. Aku percaya. Itu mesti akan terjalin suasana yang luar biasa. Sama di desa juga sama. Perangkat desa dengan kadesnya saling perangkat desanya percaya kadesnya iso tak percaya. Kadesnya percaya perangkat iso tak percaya. Itu pasti sudah modal utama karena ketika menghadapi tantangan dari luar
nek awake dhewe wis sehat, saya yakin terpaan angin dari luar itu akan mudah kita tepis dengan baik. Betul, Ya kan? Pak Ustaz. Jadi kata kuncinya adalah di situ. Jadi membangun trust bareng-bareng antara apa namanya yang terkait di dalam sebuah ikatan sistem tersebut. Yeah. Kalau desa berarti ya perangkat dengan desa itu di lingkungan kelembagaan. Sedangkan di desa kan banyak juga kan ada lembaga kemasyarakatan, ada RT, ada LPMD, terus kemudian ada RW, ada PKK Karangtaruna. Itu juga saya yakin ketika perangkat sudah percaya penuh pada KDC, saya yakin lembaga di sekitarnya akan percaya pada KDC. Tapi juga KDC juga akan menjaga kepercayaan itu dengan memberikan yang terbaik pula bagi perangkat, bagi lembaga, dan ketika perangkat dalam lembaga sudah diberikan baik, pasti akan menjadi desa yang baik pula. Jadi kesempurnaan itu kan jarine kan milik Allah. Akan tetapi kita wajib untuk mengikhtiarkan untuk menciptakan sebuah iklim yang kita inginkan. Karena sesungguhnya menurut saya nih, seorangnya kan sampan-sampan harus ngerti super duper celelek, super duper dah itu. Style saja yang penting kan hatinya, Mas. Betul. Jadi saya berusaha memberikan kepercayaan pun pada bawahan. Tapi ketika ada masalah saya berusaha untuk berada di depan. Akhirnya kadang-kadang ternyata profil seperti itu akhirnya ya ndelalah Allah aja mungkin ya. Allah menganugerahkan staf-staf yang baik sehingga tanpa saya ada pun semuanya berjalan dengan baik. Berarti dan itu penerjemahan dari tadi saling percaya itu, nah, Mas. Saya yakin di situ. Mungkin kalau ditambah satu lagi, Pak, saling memiliki, Pak. Enggak, kalau saling memiliki itu jangan. Ya, karena saya sudah punya milik sendiri. Maksudnya memiliki desa ini sebagai milik bersama. Ya. Jadi menjadikan kepercayaannya ada, perasaan juga sama-sama memiliki. Jadi bukan orang lain lagi, milik bersama. Kalau itu mungkin hasil akhirnya. Nek wis saling percaya, kan tadi sampaikan menjadi sebuah keluarga. Pasti akan rasa memiliki keluarga itu. Nah, makanya sampaikan terpandang dari manapun nek wis kaya ngono jadi. Mungkin itu ya. Jadi cerita ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, terus bisa memberikan sebuah motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik dimulai dari kita dan bisa menciptakan yang terbaik dengan izin Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih Mas Budi membantu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada, khususnya di Udan Batang, hari ini memang berbeda ini. Kita diskusi antara kita bertiga, apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa diambil hikmah buat kita semuanya. Prinsipnya kita berusaha bagaimanapun juga agar nanti terkait dengan pelayanan, terkait dengan apa-apa yang ada di desa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan semuanya. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.